Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih dan sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, waktu luang, serta nikmat rizki yang datang dari arah yang kadang tak kita sangka. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya kebenaran yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya ilmu dan iman. Semoga sholawat ini juga tercurah kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam yang penuh rahmat ini, izinkan saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk merenungkan sebuah amalan yang mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa besar dalam kehidupan seorang hamba. Amalan yang ringan di lisan, singkat dalam waktu, tetapi berat timbangan pahalanya di sisi Allah, dan bahkan bisa menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup. Amalan itu adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di malam Jumat. Ya, hanya satu surah pendek yang kita semua hafal sejak kecil, tetapi jika dibaca dengan hati yang ikhlas, dengan keyakinan yang mantap, dan dengan harapan kepada Allah, maka ia bisa menjadi zikir pembuka rezeki, penarik keberkahan, dan penghancur penghalang antara kita dan kemudahan hidup. Ini bukan sekadar bacaan rutin tanpa makna. Ini adalah zikir yang mengandung tauhid murni, pengakuan terhadap keesaan dan keagungan Allah yang jika diresapi dan diamalkan akan mampu mengubah nasib seorang hamba dari hidup yang sempit menjadi lapang, dari rezeki yang seret menjadi deras, dari kondisi miskin menjadi kaya raya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mari kita simak bersama bagaimana keutamaan surah Al-Ikhlas, bagaimana caranya mengamalkan zikir ini, dan bagaimana kisah-kisah nyata dari mereka yang telah membuktikan keajaiban Al-Ikhlas 41 kali dalam kehidupan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah pendek dalam Al-Quran, hanya terdiri dari 4 ayat. Namun jangan pernah meremehkan ukurannya, sebab makna dan kandungannya begitu dalam dan luar biasa. Surah ini adalah inti sari dari ajaran tauhid, fondasi utama dalam agama Islam. Tidak berlebihan jika kita menyebut bahwa Al-Ikhlas adalah surah yang mengajarkan kita siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Demi Allah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran." Apa maknanya? Bukan berarti kita hanya membaca Al-Ikhlas lalu melupakan 2/3 lainnya dari Al-Quran, tetapi ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya kandungan surah Al-Ikhlas, karena ia merangkum aspek-aspek ketauhidan dengan singkat, padat, namun jelas. Di dalamnya termuat penegasan bahwa Allah itu esa, tidak bergantung pada siapapun, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. 4 ayat ini sudah cukup untuk menghancurkan seluruh bentuk syirik dan menguatkan akidah seorang muslim. Maka barang siapa yang membaca dan merenungkan surah ini dengan sepenuh hati, sejatinya ia sedang membangun pondasi keimanan yang sangat kokoh. Imam Ahmad dan ulama salaf lain juga banyak meriwayatkan kisah tentang sahabat yang sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Dalam satu riwayat disebutkan, ada seorang sahabat yang selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat salatnya. Ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kecintaanmu terhadap surah itu akan memasukkanmu ke dalam surga."
Ini menunjukkan bahwa cinta kepada kandungan tauhid dan mengamalkannya dalam ibadah memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Tak hanya itu, surah Al-Ikhlas juga termasuk dalam zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca secara rutin. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga." Betapa luar biasanya! Hanya dengan membaca satu surah pendek, kita sudah mendapatkan jaminan bangunan di surga, asalkan dibaca dengan keikhlasan dan keyakinan. Surah ini juga menjadi penenang hati di kala gelisah, dan penolak bala di saat hidup terasa penuh tekanan. Banyak orang saleh mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai wirid harian atau bagian dari zikir pagi dan petang. Bahkan, dalam beberapa ajaran para ulama tasawuf, surah ini dipercaya mampu membersihkan jiwa dari kesyirikan tersembunyi, syirik khafi. Mengapa Al-Ikhlas begitu besar keutamaannya? Karena kandungannya mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mencukupkan segala kebutuhan makhluknya. Maka siapa yang memahami dan mengamalkan Al-Ikhlas dengan penuh kesungguhan akan mendapatkan ketenangan batin dan kelapangan rezeki. Ia tidak akan bergantung pada makhluk, tetapi hanya berharap pada Al-Khaliq. Maka, tidak heran jika surah ini menjadi kunci dalam amalan rezeki, termasuk dalam zikir 41 kali di malam Jumat. Karena sebelum meminta kepada Allah tentang dunia, kita perlu mengokohkan akidah mengakui keesaan dan kemahakuasaannya. Dan surah Al-Ikhlas adalah media zikir yang terbaik untuk itu. Barang siapa yang menanamkan tauhid dalam hatinya melalui surah ini, insya Allah hidupnya akan diberkahi, dilapangkan, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama dan salafus syalih untuk membuka pintu rezeki adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali pada malam Jumat. Malam Jumat adalah malam yang penuh berkah, saat di mana pintu rahmat Allah dibuka lebih luas bagi hamba-hambanya yang berdoa dan berzikir dengan sungguh-sungguh. Waktu pelaksanaan zikir ini sangat dianjurkan antara waktu maghrib dan isya atau setelah syalat isya pada malam Jumat. Mengapa malam Jumat? Karena malam ini memiliki keutamaan besar di sisi Allah. Seperti yang disebutkan dalam banyak hadits, bahwa amalan pada malam Jumat memiliki pahala yang berlipat ganda dibanding hari-hari biasa. Sebelum memulai zikir, yang terpenting adalah niatkan. Amalan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer atau riya. Keikhlasan niat menjadi kunci agar zikir ini diterima dan membawa berkah. Niat yang benar akan membuka hati kita untuk menerima keberkahan yang Allah janjikan. Kemudian, duduklah dengan khusyuk dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar, sehingga zikir yang kita lakukan menjadi ibadah yang sempurna. Duduk dengan tenang dan fokus membantu kita menjaga kekhusyukan dan menghayati makna setiap ayat yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Setelah itu, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali dengan perlahan, tidak terburu-buru sehingga hati dan lisan sejalan dalam penghayatan tauhid yang terkandung di dalamnya. Bacaan yang tertata rapi dan penuh perasaan akan semakin menumbuhkan ikatan batin dengan Allah Sang Maha Esa. Sesudah selesai membaca 41 kali, jangan lupa untuk memanjatkan doa. Dengan sungguh-sungguh, berdoalah kepada Allah agar Dia meluaskan rezeki kita, membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini tertutup, dan memberi kemudahan dalam segala urusan hidup. Doa yang dipanjatkan dengan penuh harap dan keyakinan adalah salah satu sebab turunnya rahmat dan karunia dari Allah. Banyak sekali kisah nyata dari mereka yang rutin mengamalkan zikir ini. Dengan izin Allah, rezeki mereka datang dari arah yang tak disangka-sangka. Ada yang mendapatkan pekerjaan yang layak, dagangan laris, atau usaha yang semakin berkembang pesat. Bahkan, ada pula yang terbebas dari hutang dan kesulitan hidup setelah
istiqomah melaksanakan zikir 41 kali ini. Hadirin sekalian, amalan zikir Al-Ikhlas 41 kali ini bukan sekadar ritual kosong. Ia adalah sarana spiritual yang menghubungkan kita langsung dengan Allah, pencipta dan pemilik segala rizki. Maka, mari kita jadikan amalan ini sebagai bagian rutin dalam hidup kita, khususnya di malam Jumat, agar pintu rezeki kita selalu terbuka dan kehidupan kita dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, keajaiban dari amalan zikir surah Al-Ikhlas 41 kali di malam Jumat bukanlah sekadar teori atau cerita tanpa bukti. Banyak kisah nyata yang telah membuktikan bagaimana zikir ini mampu mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari mereka yang awalnya hidup dalam kesulitan ekonomi, kini menjadi pribadi yang merasakan kelapangan dan kemudahan. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang pemuda yang selama bertahun-tahun menganggur dan putus asa mencari pekerjaan. Setelah ia mulai istiqamah membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam Jumat, dalam waktu yang tidak lama, Allah bukakan jalan rezeki yang tak terduga. Ia mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan kemudian berani membuka usaha sendiri yang akhirnya berkembang pesat. Ada pula kisah seorang ibu rumah tangga yang terlilit hutang bertumpuk-tumpuk. Dengan tekad dan keikhlasan, ia melaksanakan zikir ini secara rutin. Allah kemudian menurunkan jalan keluar dengan cara yang luar biasa. Hutangnya satu persatu lunas, bahkan ia mulai mendapatkan rezeki tambahan dari berbagai sumber yang tidak pernah disangka sebelumnya. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, melainkan pengalaman hidup yang sungguh terjadi dan disaksikan oleh banyak orang. Mereka yang istiqamah dalam zikir ini seringkali merasakan perubahan bukan hanya dalam rezeki materi, tetapi juga ketenangan hati, kekuatan mental, dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Yang menjadi kunci utama keberhasilan zikir ini bukan sekadar banyaknya jumlah bacaan, tetapi istiqamah dan keikhlasan hati. Zikir yang dibaca dengan hati yang bersih dan penuh pengharapan kepada Allah akan menembus langit dan sampai kepadanya dengan penuh keberkahan. Sebaliknya, zikir yang hanya sekadar bacaan tanpa hati tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Zikir Al-Ikhlas adalah lebih dari sekadar bacaan. Ia adalah ikatan batin antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Ia menguatkan iman, menumbuhkan rasa percaya bahwa hanya Allah lah yang mampu mengubah keadaan kita. Dengan zikir ini, kita belajar menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah, Sang Pemilik segala rezeki dan kekayaan. Banyak orang yang merasakan bahwa setelah rutin mengamalkan zikir ini, mereka lebih ringan dalam menjalani hidup. Masalah yang dulu terasa berat mulai tampak mudah dicarikan jalan keluarnya. Rezeki datang dalam bentuk yang beragam, tak hanya berupa harta benda, tapi juga kesehatan, kedamaian hati, dan keberkahan dalam keluarga. Hadirin sekalian, marilah kita ambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Jangan pernah putus asa dan tetap istiqamah dalam zikir dan doa. Percayalah, Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dengan keikhlasan dan kesungguhan hati, zikir Al-Ikhlas 41 kali di malam Jumat bisa menjadi wasilah bagi kita untuk meraih perubahan hidup yang luar biasa. Dari keterbatasan menuju kelapangan, dari kesusahan menuju kemudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang rezeki, seringkali yang terbayang di benak kita adalah materi atau uang semata. Padahal, sesungguhnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas dan beragam bentuknya. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk-bentuk lain yang lebih mulia dan bernilai. Salah satu bentuk rezeki terbesar yang Allah berikan adalah kesehatan yang luar biasa. Sehat jasmani dan rohani adalah modal utama untuk menjalani kehidupan dan meraih keberhasilan. Banyak orang kaya raya yang hidup dalam penderitaan karena sakit.
Sementara orang yang memiliki kesehatan walaupun sederhana secara materi dapat menikmati hidup dengan penuh syukur dan semangat. Selain itu, rezeki juga berupa anak-anak yang saleh dan salehah. Anak yang taat dan berbakti kepada Allah dan orang tua adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Mereka menjadi penerus amal kebaikan, penyejuk hati, dan sumber doa yang tiada putus untuk kita di dunia maupun di akhirat. Tidak kalah penting adalah rezeki berupa keluarga yang harmonis. Kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling memahami dan mendukung satu sama lain adalah salah satu bentuk keberkahan yang menjadikan hidup terasa indah dan damai. Tidak semua harta bisa membeli ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga. Yang tak kalah berharga adalah hati yang tenang dan lapang. Rezeki hati yang penuh kedamaian adalah karunia Allah yang membuat kita mampu menghadapi segala ujian dan cobaan, hidup dengan tabah. Orang yang hatinya tenang tidak mudah gelisah, selalu bersyukur, dan yakin bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah dengan hikmah terbaik. Ini semua menunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tetapi mencakup kekayaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Orang yang kaya dengan harta, namun miskin hati dan kedamaian batin sejatinya adalah orang yang paling merugi. Sebaliknya, mereka yang diberi ketenangan jiwa dan keberkahan dalam keluarga serta kesehatan adalah orang yang sangat kaya di hadapan Allah. Zikir surah Al-Ikhlas yang kita baca secara istiqamah adalah salah satu jalan untuk menggapai kekayaan sejati ini. Zikir ini bukan hanya membuka pintu rezeki materi, tetapi juga memperkuat iman dan membimbing kita agar selalu bersyukur, sabar, dan ikhlas dalam menjalani hidup. Zikir ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang maha kaya dan pemilik segala kekayaan. Maka dari itu, mari kita jangan hanya fokus mengejar harta dunia semata, tapi juga berupaya memperkaya diri dengan nilai-nilai spiritual. Dengan istiqomah berzikir dan memohon kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan rezeki dalam berbagai bentuk yang membawa kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seringkali kita meremehkan amalan-amalan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Padahal, amalan kecil yang dilakukan dengan niat yang besar dan ikhlas bisa menjadi sebab terbukanya pintu-pintu keajaiban dalam hidup kita. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu amalan sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa karena mengandung inti dari tauhid dan pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Jumat yang penuh dengan keberkahan dan rahmat adalah momentum yang sangat tepat untuk kita gunakan sebagai waktu khusus mendekatkan diri kepada Allah. Pada malam ini, pintu langit terbuka, doa-doa diijabah, dan rahmat Allah mengalir deras bagi mereka yang mau berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita jadikan malam Jumat sebagai waktu spesial untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali dengan penuh kekhusyukan, keyakinan, dan niat yang benar. Tidak sekadar mengulang bacaan, tetapi benar-benar meresapi maknanya, menguatkan iman, dan memohon kepada Allah agar diberi kelapangan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan. Mulailah malam Jumat ini, dan lakukan terus selama 7 malam Jumat berturut-turut sebagai bentuk istiqamah. Konsistensi dalam beribadah adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan perubahan yang signifikan dalam hidup. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju Allah akan membawa kita semakin dekat kepada limpahan rahmat-Nya. Insya Allah, dengan izin dan rahmat Allah, kita akan menyaksikan perubahan luar biasa dalam kehidupan kita. Dari yang semula merasa sulit dan terbatas, menjadi lebih lapang dan mudah. Dari yang semula merasa terjerat masalah, menjadi lebih ringan dan mampu mengatasi setiap tantangan. Jangan ragu dan jangan putus asa ketika hasilnya belum terlihat secara langsung.
Keberkahan kadang datang secara bertahap dan melalui cara-cara yang tak kita duga sebelumnya. Yang penting adalah terus berdoa, berusaha, dan menjaga keikhlasan hati dalam menjalankan amalan ini. Mari kita bertekad untuk menjaga hubungan kita dengan Allah melalui zikir dan doa, khususnya di malam Jumat yang penuh berkah ini. Semoga Allah menerima amalan kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan sabar dalam menghadapi segala keadaan. Demikianlah ceramah singkat kita pada malam yang penuh rahmat ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.